ada pertanyaan terakhir sama ada sedikit game buat dari kita nih. Jadi kalau setiap kali orang yang ngobrol-ngobrol sama kita pasti ada game. Kayak ini pertanyaan terakhir dulu nih, Mas. Sebagai seorang sosok legend dan sosok striker nomor 1 di Indonesia. Gue nggak nyaman dipanggil legend. Itu harus koreksi. Oke. Sebagai seorang mantan pemain nasional, cukup. Oke, saya koreksi. Sebagai mantan pemain nasional Indonesia dan top skor sepanjang masa Indonesia, ada nggak striker favorit sampean sekarang ini? Striker Indonesia? Sebenarnya Randy Julian tapi lagi cedera sih, jadi kalau udah sembuh. Amin, makasih Mas. Begini, di Indonesia sekarang ini sebenarnya salah satu permasalahan kita, kalau we have to be fair ya, kita harus melihat secara fair bahwa salah satu permasalahan kita adalah tidak adanya kesempatan seorang striker untuk bisa tampil di tim utama. Itu fakta. Jadi banyak pemain kita yang akhirnya takut menjadi seorang striker. Mereka takut bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu, tapi mereka takut karena pada akhirnya mereka tidak akan punya tempat. Gitu. Sehingga kalau saya dulu, zaman saya dulu, saya memang pengen saya menjadi target man gitu. Jadi dari mulai kecil saya berlatih untuk itu, fokus di situ. Nah sekarang banyak striker yang memiliki kemampuan di situ, akhirnya bermain ke pinggir. Karena merasa kalau kita pakai satu striker 4-3-3 katakanlah, maka striker utama pasti asing. Nah kesempatannya ada di pinggir. Sehingga striker yang sebenarnya target man lebih ke pinggir gitu. Sehingga kita tidak melihat lagi ada striker target man yang sekarang ini tumbuh natural di Indonesia. Ada beberapa yang cukup menjanjikan sebenarnya. Tapi pada akhirnya karena jarangnya jam terbang sehingga ya tidak sampai pada kualitas maksimal dia gitu. Seperti contoh misalkan ada Lerby misalkan yang notabene ada target man, tapi di tim nasional dia dapat kesempatan, tapi karena ada naturalisasi, kemudian di klub juga banyak main asing, sehingga mau nggak mau mainnya agak segi ke pinggir atau ke belakang. Nah, ini yang harusnya menjadi koreksi kita bersama sebagai stakeholder sepak bola Indonesia, bahwa saya pengennya one day kita bisa hanya regulasi kita tuh hanya menggunakan 3 pemain asing lah. Gitu. Saya pengennya gitu. Seperti ketika zaman saya dulu pemain asing hanya 3 yang bermain, 1 cadangan. Jadi ketika 1 masuk maka harus ganti yang asing. Nah mau tidak mau maka akan ada spot-spot yang dipergunakan untuk main lokal. Sehingga di sana banyak pemain lokal terutama striker yang akhirnya tumbuh seperti saya, ada Budi Sudarsono, ada Guntur Doni, ada Zainal Arif, ada Ali Udin yang notabene masuk tim nasional di usia 20-an. Itu terjadi karena kita mendapatkan kesempatan main di liga. Nah, sekarang kita lihat bagaimana striker-striker kita, apakah mereka dapat peluang yang sama? Nggak ada gitu. Nah, ini yang harusnya menjadi koreksi kita. Kalau kita pengen melihat kita punya striker yang bagus di tim nasional, maka berilah kesempatan. Iya, benar. Sekarang tidak ada. Ya, jadi jangan pernah komplain kalau kita nggak punya striker yang bagus lagi, kalau kita tidak pernah beri kesempatan kepada mereka. Mas, ada 2 nih. Jadi muncul 2 pertanyaan nih. Apakah dengan kejadian ketika saya mulai karir di Arema 2017 itu kan menanami regulasi pakai 3 pemain muda. Harus wajib memainkan 3 pemain muda di babak awal. Apakah itu efektif juga, Mas, untuk memunculkan pemain-pemain? Menurut saya enggak. Karena begini, barometer nilai dari profesionalisme itu adalah kemampuan. Jadi saya tidak melihat ada kendala dengan umur gitu. Artinya kalau umurnya katakanlah sudah cukup tua tapi kualitasnya masih bagus, maka dia layak bermain. Ketika usianya masih muda tapi dia layak untuk bermain, maka dia harus main. Contoh ketika saya masih 18 tahun tapi saya layak main di tim nasional, maka saya bermain. Ya kan? Ketika sekarang misalkan Beto Gonçalves usia 40 tapi masih layak bermain, masih bagus, dia harus bermain. Nah, barometer atau tolak ukur dari profesionalisme itu kemampuan, bukan umur. Jadi tidak bisa juga dipaksakan pemain yang tidak layak bermain di tim utama untuk dimainkan di tim utama. Ada jenjang yang harus dilewati sebenarnya. Nah, ini menjadi acuan bagi pemain muda kita untuk meningkatkan performance mereka untuk harus layak gitu. Harus coba untuk ketika mereka sudah magang di tim senior, maka jangan hanya mau jadi pelapis gitu. Ketika udah punya kesempatan itu ya cobalah kejar, cari target yang paling tinggi gitu. Misalkan saya striker, saya masuk ke Arema gitu. Sekarang striker Arema nomor 1 siapa? Misalkan Konvalius misalkan. Maka patokan saya di sana, saya harus ada di sana. Jangan hanya merasa nyaman ketika saya berada di bawahnya. Yang penting masuk tim lah. Yang penting di bawah lah. Itu tidak akan membuat kita kemana-mana. Gitu. Karena pada akhirnya yang membuat kita bisa lebih baik adalah challenge dari diri kita sendiri. Mas, ini
kalau dari yang melihat striker masa depan apa segala macam, kalau misalnya menurut sampean kan waktu itu sempat keluar dari Malaysia karena ada regulasi yang mana nggak boleh ada pemain asing di Malaysia. Kalau misalnya itu diterapin di Indonesia, itu gimana, Mas? Saya setuju, tapi harus ada target yang jelas ya. Ketika itu di Malaysia tahun 2007 itu mereka regulasi tidak menggunakan pemain asing dengan target 2009 SEA Games mereka harus juara. Sehingga kompetisi itu benar-benar untuk pemain lokal selama 2 tahun. Dan faktanya mereka juara. Juara SEA Games 99. Mereka juara AFF 2010. Mereka juara SEA Games 2011. Artinya program itu berjalan dengan baik dan berhasil. Nah, kalau kita, seringkali kita itu membuat program yang sifatnya instan gitu. Kalau sekarang kita lihat nggak berhasil, besok diganti. Regulasi awal musim nggak bagus, pertengahan musim diganti. Nah, kalau kita seperti itu, ya nggak akan ada hasilnya. Gitu. Kalau kita ingin katakanlah AFF 2 tahun lagi, kita mulai tahun ini nih kita nggak ada pemain asing sama sekali misalnya selama 2 tahun dengan tujuan AFF. Kalau itu memang konsisten, ya lakukan. Saya setuju. Tapi kalau cuman setengah musim diganti lagi kayak kemarin regulasi pemain muda 3 main tiba-tiba dirubah lagi, tahun depannya dirubah lagi, ya nggak akan kemana-mana. Karena kita tidak pernah nggak efektif karena kita tidak pernah kita ini pengen sukses tapi tidak ingin melalui proses gitu. Ya. Itulah kenapa kita nggak pernah kemana-mana. Itu, Mas, regulasi. Apakah pelatih juga berpengaruh? Maksudnya, dengan misalnya contoh dalam regulasi seperti itu, tapi pelatih yang berganti-ganti atau tetap pelatih sama, apakah itu berpengaruh juga atau gimana, Mas? Apa hanya regulasi yang menurut sampean berpengaruh sangat besar? Banyak. Tapi gini, pelatih kan bekerja berdasarkan regulasi. Artinya kalau regulasi memang nggak oleh pemain asing, ya dia harus memaksimalkan itu. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa sukanya instan gitu. Tidak cuma mie-nya, buburnya, tapi prestasi juga pengennya instan. Sehingga ketika pelatih dianggap gagal, ya ganti. Pelatih bisa dibayangin, saya bermain di tim nasional 13 tahun. Pelatih yang pernah latih saya di tim nasional 14 orang. Average-nya berapa? Tiap 10 bulan ganti pelatih. 10 bulan ganti pelatih. Nah, itu nggak akan efektif. Gitu. Bisa dibayangin dengan bagaimana Singapura yang menggunakan Rajoko Abramovich selama 8 tahun, hasilnya mereka 3 kali juara AFF. Walaupun dia juga pernah gagal di SEA Games. Gitu. Artinya sebenarnya ada yang paling penting adalah bagaimana kita membuat sistem, membuat target, membuat pola kerja yang harus kita ikuti bersama dengan tujuan yang jelas. Kita ikuti pattern itu. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita membuat sebuah program, terus tidak berjalan selama 6 bulan, terus kita ganti, ya kita akan memulai dari nol lagi. Dan akhirnya kita nggak akan kemana-mana. Karena secara talenta, saya selalu berkeyakinan bahwa talenta pesepak bola di Indonesia itu lebih baik dari negara manapun di Asia. Atau mungkin bahkan di beberapa negara. Tapi yang membuat kita tidak pernah menjadi sebuah tim adalah pola pikir dan pola kerja kita yang masalah. Jadi berat kan ngomongnya. Berat sekali, Mas. Berat sekali. Tapi alhamdulillah bersyukur banget nih di waktu yang sekarang sampai mau sharing hal-hal seperti itu jarang banget sih kalau saya coba perhati, kecuali kalau emang sampean mau banget ya baru ini, tapi jarang banget saya ngeliat kayak gini nih, Mas. Saya juga nggak ngerti kok saya bisa ikut ini. Karena biasanya begini. Kemarin saya diundang di acara seperti ini juga lah kurang lebih. Tapi ketika itu kita membahasnya bukan sepak bola, membahasnya sastra, membahasnya masalah filosofi. Waktu itu acaranya berkaitan dengan itu. Nah, itu saya mau karena tidak membahas sepak bola. Nah, hari ini saya juga bingung kenapa saya mau. Alhamdulillah ya. Mungkin karena tadi saya bilang bahwa ada sebuah kebanggaan dalam diri saya karena saya bisa diinterview oleh pemain-pemain nasional. Jadi ada ya boleh lah. Amin. Gitu. Mas, ini kita lanjut nih ya. Yang berat-beratnya udah kita lewatin. Sekarang kita masuk ke permainan rapid question. Oke. Rapid question ini jadi kita bakal ngasih pertanyaan. Ini kurang lebih 10 pertanyaan. Jawab dengan cepat. Sampai jawab dengan cepat. Kita cuma ngasih 2 pertanyaan. Sampai kasih 2 pilihan, kami sampai jawab dengan cepat 1 pilihan. Oke? Siap, Mas? Kalau bisa tak jawab. Nanti di akhirnya sampai kita jelasin kenapa memilih jawaban itu. Oke. Yang pertama, Mas. Masak atau menulis? Nulis. Yang kedua, masakan Nusantara atau Western? Western. Melatih atau manajer? Sekarang manajer. Oke. Yang keempat, perempuan rambut pendek atau rambut panjang? Panjang. Inter Milan atau Newcastle? Inter. Gol versus Persib atau gol versus Malaysia? Malaysia. Rumet Pornario atau Ismet? Ismet. Pasangan di tim Kurniawan atau Simic?
Kurniawan. Ini Mas, botakin kepala atau cukur kumis? Botakin kepala. Yang terakhir, juara AFF atau juara Liga Indonesia? AFF lah. Oke, sekarang kita repeat lagi dari pertanyaan pertama. Masak atau menulis? Sampai jawab menulis. Menulis. Kenapa Mas? menulis? Karena menulis itu bisa dilakukan di mana saja. Jadi saya biasanya menulis itu di kamar mandi, kadang-kadang di hotel ketika tur, di mana aja, ketika di pesawat. Jadi bisa dilakukan di mana saja. Kalau masak kan harus spesifik di satu tempat gitu. Jadi menulis lebih bisa dilakukan di mana-mana. Tapi kedua itu adalah hobi sampean, Mas ya? Oh iya. Hobi saya menulis dan memasak. Sekarang lagi senang masak karena lagi di rumah gitu. Kalau nulis sekarang lagi buntu nih, ada beberapa ide yang belum selesai. Kapan-kapan bisa diundang juga ya Mas, masak-masak? Oh boleh. Atau mau saya masakin, Mas? Nah, mungkin begitu. Saya itu senang masak, tapi lebih senang makan masakan orang. Yang kedua, masakan Nusantara atau Western? Sampai jawab tadi Western. Western. Kenapa, Mas? Western. Karena Western itu lebih simple. Kalau masakan Nusantara itu bumbunya banyak, dan notabene prosesnya lebih sulit. Gitu. Kalau misalkan masak rendang gitu, itu dipikirnya gampang. Iya, itu susah banget. Susah. Bumbunya hampir semua bumbu ada. Nah kalau Western gampang. Misalkan bikin pasta, bikin steak, Iya, itu gampang. Mas, Jadi tapi tidak terlalu banyak menguras tenaga. Saya lihat di vlog sampean, saya nggak tahu ya kalau misalnya, maaf nih kalau saya salah, kebanyakan sampean nge-review kayak masakan-masakan ini, kuliner. Apa Nusantara itu, Mas? Iya, karena nggak mungkin saya lagi tur cari makanan Western kan. Kalau saya misalkan di Papua mau cari Western di mana? Kalau misalkan saya tiba-tiba makan di daerah kan sulit. Artinya begini, ada dua perbedaan. Ketika saya wisata kuliner, maka saya ingin mencari masakan yang otentik di daerah tersebut. Khas ya. Karena filosofinya begini, cara paling cepat untuk mempelajari budaya suatu daerah itu melalui masakannya. Jadi ketika saya datang ke Wamena misalkan, maka saya bisa mempelajari budaya di sana dengan makan udang selingkuh. Pernah dengar udang selingkuh kan? Pernah dengar. Nah, jadi udang yang capitnya seperti kepiting gitu. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika saya di Papua, saya carinya makanan yang khas Papua. Karena saya bisa mempelajari budaya saya dengan melalui itu. Dan itu suatu hal yang tidak dimiliki, atau suatu kesempatan yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Di Indonesia ini, hanya 2 profesi yang bisa keliling Nusantara. Pesepak bola dan musisi. Saya berusaha untuk mencari pengalaman dengan banyak hal, termasuk makanan. Tapi kalau masak, Western, karena lebih mudah. Lebih mudah. Yang ketiga Mas, pelatih atau manajer tadi? Jawabannya manajer. Ya sekarang kan saya jadi manajer. Manajer. Kalau one day jadi pelatih saya nggak tahu. Kalau sekarang jadi manajer. Oke, sekarang kita move on yang keempat. Perempuan rambut pendek atau rambut panjang? Ini sebenarnya pilihan aman. Pilihan yang cari aman. Karena istri saya rambutnya panjang. Kalau misalnya dulu pas masih muda, masih bujang, sampean tetap rambut panjang atau milih rambut pendek? Nggak, karena logikanya kalau gini ya. Kalau cewek ya rambutnya panjang lah. Kalau dia pendek kadang-kadang cewek apa cowok sih gitu, nggak tahu. Saya takut ini nih. Sorry Mbak Dewi. Oke. Inter Milan atau Newcastle tadi? Inter Milan jawabannya. Inter Milan begini, karena klub pertama yang saya suka itu Inter Milan. Bukan karena Inter Milan klub yang bagus, bukan karena di sana ada Ronaldo, ada Roberto Baggio, ada Yuri Djorkaeff, enggak. Cuma karena sederhana, karena di sana karena bajunya bagus. Itu doang sebenarnya. Sederhana. Jadi dulu gini. Gitu doang, Mas. Sumpah. Jadi gini. Dulu waktu saya SMP tahun 90-an lah. Tahun 90-an. Jadi ibu saya tuh pulang dari pasar, dia beli bawa makanan yang namanya nasi jagung, yang bawahnya tuh bungkusnya koran. Nah, di koran itu ada foto Frank Rijkaard dengan Lothar Matthäus. Jadi ada Derby Milan ketika itu. Iya. Saya nggak tahu Frank Rijkaard ini Inter Milan itu apa. Milan itu apa saya nggak tahu. Cuma ketika saya karena saya pasti pengen jadi main bola, pengen punya klub favorit. Nah dari 2 gambar itu, yang bajunya bagus tuh Inter gitu. Nah, sampai milih itu ya? Hitam biru. Ya udah milih itu aja. Udah selesai sederhana itu. Sampai sekarang. Jadi saya nggak pernah sampai sekarang. Jadi nggak pernah tuh karena di sana ada Lothar Matthäus, sana ada Jürgen Klinsmann, nggak ada. Memang karena seneng warnanya aja. Sederhana sebenarnya itu doang. Filosofi kenapa enggak? Cuma bajunya karena bajunya aja? Nggak ada. Karena awalnya karena baju itu. Kalau dibilang sampai sekarang banyak supporter Persija yang kadang-kadang mencela saya lah. Lu kan Persija, kenapa suka warna biru? Why not? Kenapa suka warna biru? Nggak ada masalah. Iya, nggak ada. Gue suka bajunya Persib, gue suka bajunya Arema, ya nggak ada masalah. Karena itu bagian dari pribadi gue gitu. Kalian berhak mengkritik gue ketika gue main di lapangan. That's it. Di luar lapangan lu nggak perlu mengurus apa yang gue lakuin gitu. Selama tidak mengganggu performance gue di lapangan.
Jadi ketika saya dulu beli mobil warna biru pun banyak orang bilang, kenapa biru? Ya why not? Kenapa saya suka warna biru? Sederhana itu. Berarti sekarang udah susah dong mereka mau kritikan sampai udah nggak main lagi di lapangan. Ya tentu sekarang kritiknya boleh dengan kondisi tim lah, karena yang berkaitan kerja saya. Misalkan ada pemain yang tidak baik, kayak kemarin misalkan kemarin. Ketika ada pemain yang melakukan indisipliner di lapangan, mereka berhak mengkritik saya. Karena itu bagian dari otoritas saya untuk menegakkan aturan. Itulah kenapa saya memberikan scoring kepada pemain tersebut. Itu bagian dari itu harus berubah. Kita sebuah tim profesional, kita harus beri contoh yang baik. Karena terlepas dari begitu besarnya pressure dalam sepak bola, toh kita harus mengatasi itu dengan cara bijaksana. Nah, kenapa saya fans dengan Newcastle? Itu karena pemain idola saya dulu mengawali karir di sana, yaitu Paul Gascoigne. Nggak tahu pada tahu apa enggak? Paul Gascoigne itu pemain Inggris, dia mengawali karir di Newcastle. Oke, kita move on ke yang pertanyaan ke-6. Gol Persib atau gol Malaysia? Sampai jawab gol lawan Malaysia. Kalau gol lawan Persib itu hanya sepenting-pentingnya gol lawan Persib, itu hanya bisa menghasilkan juara liga. Dan saya udah pernah dapat itu. Tapi kalau sepenting-pentingnya gol lawan Malaysia, maka kalau syukur-syukur itu bisa menghasilkan juara AFF. Jadi nilainya lebih besar dari gol lawan Persib gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan rivalitas Persib, enggak, karena memang aim-nya beda. Satu hal yang belum saya dapat adalah juara dengan tim nasional. Ya semoga kedepannya mungkin jadi manajer atau pelatih, jadi pelatih bisa jadi juara Indonesia kan, ketum. Enggak kalau itu. Oke, lanjut yang ke-7. Yang ke-7 Mas, tadi teman kamarnya Ponario atau Ismet? Jawabnya Ismet. Satu, karena saya lebih lama sekamar dengan Ismet. Mungkin katakanlah 12 tahun lah ya, 10 tahun, 12 tahun lah ya. Dengan Ponario juga cukup lama, tapi konteksnya di tim nasional. Kalau di klub Ismet. Kalau di tim nasional gini, kalau di tim nasional saya sekamar dengan Ponario, Ismet dengan Eli. Tapi kalau di klub, Ponario dengan Eli di Arema. Saya dengan Ismet gitu ya? Di Persija. Iya. Dan sekamar dengan Ismet itu lebih dinamis. Dinamisnya begini. Kalau dengan Ponario, karena kita mungkin Ponario itu orang pintar loh. Ponario itu orang pintar. Jadi diskusinya lebih kepada hal-hal yang masa depan, yang bagaimana mikirin sepak bola Indonesia gitu, yang begitulah. Kalau dengan Ismet ini agak sedikit range-nya lebih besar. Karena apa? Ada berantemnya, ada caci makinya, ada musuh-musuhannya, ada. Kalau orang bilang saya sama Ismet itu seperti Tom and Jerry gitu. Jadi sering berantem, sering celah-celahan, sering ya mau gitu. Nah, itu makanya saya bilang lebih dinamis gitu. Ismet adalah pribadi yang meledak-ledak gitu. Saya melihatnya bukan sebagai hal yang tidak baik sebenarnya, karena dia adalah orang yang kompetitif, orang yang selalu pengen menang, orang yang selalu pengen orang-orang yang lainnya itu satu mentalitas dengan dia gitu. Sehingga itu membuat dia kadang-kadang ketika di lapangan lepas kontrol, kadang-kadang emosi. Sebenarnya bukan karena dia karakter emosional, tapi karena dia pengen semua orang itu kayak dia, ayo kita menang. Okay. Saya lebih kepada karakter yang lebih tenang, lebih datar. Jadi di Persija itu ada dua karakter yang saling mengisi lah. Itu kenapa saya lebih condong ke Ismet, karena memang lebih lama kita sekamar. Oke, ini sepurane iki Bang Popon nih. Maaf nih Bang Popon nih ya, jawaban dari Mas. Saya bilang sampai sekarang saya masih diskusi dengan Ponario, tapi kaitannya lebih serius. Karena sama-sama kayak misalkan kebetulan Ponario sekarang di CEO Asosiasi Pemain. Kemarin dia presiden, saya wakil presiden. Jadi sekarang ini kita masih diskusi tentang sepak bola Indonesia bagaimana. Kebetulan saya sekarang di manajemen kan, di klub, dia di pemain. Sehingga gimana kalau pemain itu harusnya bagusnya gimana sih? Oh, klub itu harusnya bagaimana sih? Diskusi kita lebih kepada suatu hal yang serius gitu. Kalau dengan Ismet itu diskusinya agak yang ngawur gitu, yang pokoknya yang ngawur-ngawuran lah. Udah capek kalau misalnya Bang Popon terus ya, udah sini serius lagi gitu Bang Popon gitu ya. Iya kan lihat sih Ponario kan mukanya muka serius kan. Oke. Yang bisa bikin Ponario bercanda itu cuma saya dan Eli. Ya makanya saya bilang tadi, karena dia pribadi yang serius, makanya dia layak menjadi ketua PSSI. Bang Popon. Oke, lanjut ke 8. Pasangan tim Kurniawan atau Simic? Pilih Kurniawan. Kenapa, Mas? Karena dengan Simic saya tidak banyak main bareng. Iya sih ya, karena satu. Karena kita pakai satu kan, jadi saya backup Simic. Saya adalah pemain yang kalau Simic itu super Simic, kalau saya super sabar, nunggu di pinggir lapangan. Jadi zaman saya itu benar-benar ketika Simic udah benar-benar capek, pakai banget. Jadi nggak cuma capek, pakai banget. Saya baru main. Nunggu 5 menit, nunggu 3 menit. Jadi kita nggak pernah main bareng, hampir mostly nggak pernah main bareng. Main bareng di latihan ya.
Tapi bareng nggak. Nah, kalau dengan Kurniawan, saya sering main bareng di tim nasional bareng, di beberapa event kita main bareng. Jadi kalau dibilang, kebetulan dia juga idola saya. Jadi kalau dibilang pilih mana, ya pilih Kurniawan. Walaupun saya tidak pernah mengatakan bahwa Simic lebih baik, Kurniawan lebih baik dari Simic atau Simic lebih baik dari Kurniawan. Enggak, karena mereka mempunyai karakteristik masing-masing dan mereka adalah stiker yang menurut saya sama-sama berkualitas di eranya ya. Kalau Simic tuh saya lebih kepada supporter dia lah gitu. Supporter dia. makanya dibilang super sabar. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Botakin kepala atau potong kumis? Jawabnya botakin kepala. Kenapa Mas nggak mau potong kumis, Mas? Ada hal menarik, mungkin Mas Muli tahu lah. Jadi ketika tahun 2012, ketika itu saya potong kumis. Ketika itu kita main lawan Persib 2012 di Bandung. Saya iseng potong kumis. Tidak lama kemudian ternyata ada callingan syuting sebuah produk yang sekarang udah nggak kerjasama lagi di Semarang. Syuting dengan kondisi saya nggak pakai kumis, nggak pakai jenggot, nggak pakai kumis. Ketika iklannya tayang, banyak orang bertanya, itu bukan Bambang. Itu bukan Bambang. Jadi orang, Bambang itu nggak mungkin nggak pakai kumis. Jadi kumis itu sudah menjadi trademark saya gitu. Jadi ketika saya harus kehilangan kumis, orang berpikir itu bukan Bambang, itu orang lain. Sampai segitunya, berarti benar-benar pangling banget sampai gua nggak pakai kumis. Iya, dan komplain itu tidak hanya ketika banyak komplain dari masyarakat, maka akhirnya dari advertising bilang, wah next time kalau itu kumisnya jangan dipotong ya. Aku bilang oke, karena waktu itu kita nggak tahu kalau akan ada syuting. Jadi kumis enggak lah. Kalau panjang ini kan juga panjang juga biasa nih. Kita nanti potong. Iya. Mas, tapi ada nggak hal yang suatu saat nanti mungkin Nazar kah atau apakah misalnya Indonesia juara AFF atau AFC, kemungkinan Mas Bambang potong kumis, Mas? We never know. We never know. Tapi kalau sekarang enggak. Karena begini. Karena ada pepatah yang mengatakan lelaki tanpa kumis bagai langit tanpa bintang. Iya, dia tahu itu. Terus malam saya baru potong kumis lagi. Makanya saya nggak jenggot, nggak saya cukur nih. Biasa. Oke, terakhir Mas. Pertanyaan terakhir, juara AFF atau juara Liga? Jawabannya juara AFF. Ya karena itu yang belum kan, saya bilang. Iya. Yang tadi sampai yang diceritain ya, karena itu. Ya, juara Liga Indonesia saya udah juara 2 kali. Sebenarnya gini, ada hal yang unik di sepak bola Indonesia, bahwa semua gelar prestisius di Indonesia itu sudah saya dapatkan, kecuali ada satu, yaitu juara Copa Indonesia, itu belum. Juara Piala Indonesia belum. Kemarin hampir di final tapi nggak dapat. Tapi lainnya saya dapat semua. Juara Liga saya dapat, top skor Liga saya dapat, pemain terbaik Liga saya dapat, top skor Copa saya pernah, piala pemain terbaik Copa saya sudah. Hanya Liga, ada juara Copa yang belum. Jadi kalau dibilang juara Liga atau AFF ya AFF lah, karena AFF saya belum pernah. Saya masuk final 4 kali, juara nggak pernah. Makanya ini menjadi sebuah tanggung jawab kalian nantinya yang menyelesaikan pekerjaan saya belum selesai. Siap Mas. Makanya saya nggak pernah. Ya, makanya saya mau ini karena ini bentuk support saya kepada kalian supaya bisa menyelesaikan tugas saya gitu kan. Oke, makasih banyak nih untuk waktunya. Oh ya, nih ada lagi nih. Ada nggak Mas pertanyaan? Harapan dari Mas Bambang untuk sepak bola Indonesia dan juga untuk pemain-pemain muda Indonesia? Harapan saya tentu sepak bola Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Lebih baik tidak hanya dari sepak bolanya, tapi juga dari environment-nya, dari pemainnya, dari profesionalisme para pelakunya, baik dari pelatih, pemain, manajemen, federasi. Karena tanpa sebuah sistem yang baik, maka sepak bola tidak akan kemana-mana. Jadi untuk membuat sepak bola Indonesia itu maju, itu butuh komitmen dari semua pihak yang terkait, dari pemain, dari pelatih, dari manajer, dari pengurus PSSI, bahkan dari supporter. Karena tanpa semuanya, maka tidak akan kemana-mana. Nah, sekarang ini saya melihat sepak bola sudah menjadi sebuah industri. Tapi kita belum memaksimalkan semuanya menjadi sebuah industri yang tujuannya untuk memajukan sepak bolanya gitu. Jadi jangan menjadikan industri lebih penting daripada sepak bolanya. Okay. Jadi unsur sepak bola harus lebih penting daripada industrinya. Nah, itu yang kita harus jalani supaya sepak bolanya lebih baik. Tidak hanya industrinya yang lebih baik. Kalau untuk harapan untuk pemain muda Indonesia, kayak misalnya contoh saya dan Randy juga, apa Mas? Ya, ini mumpung saya diundang di channel YouTube yang followernya udah 14 juta. Jadi, amin. Jadi saya pengen pesan gini, bahwa seperti saya bilang di awal tadi, bahwa musuh terbesar seorang atlet ada 3. Cedera, kejenuhan, dan popularitas. Yang paling
berbahaya popularitas. Nah, di era sekarang ini yang menjadi yang paling berbahaya, paling berat, gitu, karena gangguan dari popularitasnya memang luar biasa. Siapa yang nggak senang ketika dapat pujian di Twitter, misalkan dari Instagram, misalkan dapat undangan acara ini dan itu. Nah, ini berbahaya karena ketika kita terlalu fokus pada hal-hal di luar sepak bola dan meninggalkan kewajiban kita di sepak bola, maka ini menjadi pengganggu yang ketika kita sudah kecemplung, baliknya susah. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa banyak, saya tidak menyebut nama, tapi banyak atlet kita yang pada akhirnya karena terjerembab di seperti ini terus nggak bisa balik lagi. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki talenta luar biasa. Mereka bisa menjadi seorang pemain yang luar biasa. Tapi ketika tidak bisa lepas dari bahaya popularitas ini, maka karirnya kemana-mana. Nah, saya sendiri pribadi tidak ingin itu terjadi pada generasi di bawah saya. Saya bersyukur ketika saya mulai menapaki karir menjadi pesepak bola, belum ada itu media sosial seperti ini gitu. Dulu adanya juga baru Facebook atau MySpace atau apalagi dulu yang kalau kita main pun kita harus ke wartel gitu. Jadi Friendster, butuh effort lebih untuk Friendster. Harus butuh effort lebih untuk ini lu umur berapa sih kalau tahu Friendster segala? Tua ya kelihatannya. Curiga. Iya. Jadi ketika kita pengen, bahkan ketika saya muda itu belum ada pemain yang punya handphone gitu. Kita masih kalau telepon tuh masih pakai koin gitu. Nah, saya bersyukur tumbuh di era seperti itu sehingga fokus saya hanya di sepak bola. Nah, sekarang ini saya tidak menyalahkan generasi sekarang di mana mereka atau bersinggungan dengan sosial media ya. Cuman sebisanya ada barrier di sana, ada batasan yang membuat mereka lebih fokus pada sepak bola. Saya sangat respect kepada keputusan Steve McManamy kemarin ketika memanggil Bagus atau Bagas ke tim nasional senior dengan tujuan bahwa saya ingin, ketika saya baca ya, saya nggak, koreksi saya kalau saya salah, saya ingin menunjukkan kepada Bagas bahwa dia bukan siapa-siapa. Di tim nasional itu dia bukan siapa-siapa. Nah, ini bagus. Artinya bahwa dilepas dari begitu besarnya gaung tentang diri dia, begitu besarnya support masyarakat pada dia belum apa-apa. Dia belum selevel dengan pemain sekarang berada di tim nasional. Sehingga dia harus banyak belajar. Nah, ini hal yang bagus. Karena apalagi beberapa keputusan pelatih 19, kemarin coach Fahri Husaini, coach Bima yang membatasi penggunaan media sosial bagi pemainnya, itu menurut saya suatu hal yang bagus. Bukan untuk bukan untuk mengekang mereka sebenarnya, tapi ini bagian dari perlindungan pelatih kepada pemain. Jadi jangan disalahartikan gitu. Karena ketika pemain sudah terlalu involved dengan media sosial, maka kehidupan mereka hanya di dunia maya akhirnya. Mereka tidak bisa fokus di apa yang mereka lakukan. Karena pada akhirnya begini, yang membuat kita dihargai orang, yang membuat harganya Hanif mahal, yang membuat harganya Randy mahal, itu adalah apa yang dilakukan di lapangan. Bukan karena Randy berteman dengan artis ini, atau Hanif pacaran dengan si itu, saya nggak sebut nama ya. Artis dangdut. Itu. Jadi bukan itu yang membuat Hanif layak dibayar mahal, Randy dibayar mahal, Randy dikontrak klub ini itu karena apa yang dilakukan di lapangan, bukan di luar lapangan. Jadi kalau fokusnya itu sih, insya Allah pemain kita akan terlindungi dan bisa memaksimalkan kemampuan mereka. Itu pesan. Amin. Siap. Wah, ini banyak banget nih wejangan dari Mas Bambang. Terima kasih banyak, Mas. Makasih banyak atas waktunya, atas menyempatkan untuk sharing, berbagi banyak hal yang mungkin tadi yang nggak mau dibagi, taunya dibagi. Makasih banyak. Iya, kelepasan dibagi. Jadi enak. Tapi gini. Ini yang saya bilang, bahwa ketika orang melihat saya dari luar gitu, mereka berpikir bahwa saya itu orangnya sombong, orangnya angkuh, orangnya sok, orangnya songong. Iya sih, betul itu. tapi di sisi itu saya adalah orang yang suka berbagi, suka menceritakan pengalaman saya dengan tujuan untuk menjadikan pembelajaran bagi pesepak bola muda, bahwa saya pernah mengalami itu dan semoga apa yang saya alami bisa membuat mereka menjadi bisa melewati apa yang tantangan yang mereka hadapi. Itulah kenapa saya menunggu. Jadi nggak apa ya kalau ntar tengah malam saya telepon atau saya WhatsApp? Ya selama nomornya saya tahu ya, kalau nggak kenal saya nggak akan angkat. Oke deh, Mas. Ini dia udah sampai di akhir. Bisa tolong sapa teman-teman semua juga. Oke, bagi teman-teman semua yang menyaksikan acara ini, jangan lupa subscribe channel Hanif dan Randy Show. Hanif dan Randy Show di sini. Yes. Supaya ilmu di sini semakin banyak tersebar di luar. Semoga Mas.
Semoga Mas Bambang sukses terus, keluarga diberi kesehatan selalu. Amin. Amin. Semoga bisa ketemu di lapangan lagi kita. Amin. Di lain waktu. Pokoknya makasih banget untuk waktunya. Ya. Terus juga apa ya? Pokoknya ke depan sukses terus buat Mas Bambang. Sama-sama. Salam dari Bos Muli, Mas. Salam juga dari Bang Muli tuh. Oh ya. Salam buat super agent. Bukan super sabar. Super sabar sih ini, jangan diambil. Super sabar sini. Oke, kami pamit, Mas. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.